Guys, mungkin kalian pernah dengar mitos atau fakta tentang kucing hitam ya guys. Jadi di sini kita bakal membahas tentang misteri kucing hitam, karena kucing hitam ini adalah kucing yang termasuk hewan yang membawa mitos dari dunia lama. Maksudnya membawa misteri-misteri yang belum terungkap sampai sekarang dari dunia lama. Ada yang menganggap bahwa kucing hitam ini adalah pertanda sial, dan ada juga yang menganggap kalau kucing ini adalah pembawa keberuntungan. Ya, kucing hitam memang penuh misteri ya, dan kisahnya pun memang segelap bulunya. Pada suatu hari, ada seorang perempuan yang sedang tidur di rumahnya. Setiap malam dia selalu mendengar suara cekikikan, suara pintu terbuka, dan suara langkah kaki seseorang. Padahal di saat itu dia tinggal di rumah sendiri, tidak ada siapapun di rumah itu selain dia. Merasa terteror, dia pun langsung menelpon dukun. Dukun yang ditelepon oleh dia berkata bahwa teror di rumahnya itu adalah kiriman seseorang yang tidak suka padanya melalui kucing hitam. Saat itu dia langsung terkejut karena beberapa hari sebelumnya dia selalu melihat kucing hitam entah dari mana yang selalu muncul di depan pintu kamarnya. Nah guys, jadi kisah misteri kucing hitam ini banyak, bukan cuma sekarang tapi di masa dulu. Kita akan ungkap misteri-misteri kucing hitam ini di masa lalu ya guys. Kucing hitam ini dianggap pembawa sial dan dianggap juga sebagai pembawa keberuntungan. Di Eropa pada masa-masa pemburuan penyihir pada tahun 1450 sampai 1750, kucing hitam ini dianggap sebagai kawan setia seorang penyihir. Jadi ceritanya ada seorang bapak-bapak bersama anaknya yang sedang pulang. Kondisi jalan itu gelap sekali, tidak ada lampu guys. Biasanya kalau malam tuh adalah cahaya-cahaya rembulan atau bulan gitu, tapi ini memang gelap banget gitu. Si bapak dan anak ini pun menuju jalan pulang dan jalannya ini kebetulan sepi dan gelap. Di situ si bapak dan si anak ini melihat ada hewan yang matanya sangat terang sekali. Biasanya kalau memang kucing ketika malam matanya sering terang ya guys. Si bapak itu pun takut bahwa hewan itu adalah hewan buas. Lalu si bapak mengambil batu dan langsung melempar hewan tersebut. Dan lemparannya pun mengenai kaki si kucing itu. Si kucing itu langsung berteriak. Biasanya kalau kucing memang lempar serta teriak langsung berbunyi ya guys. Kebetulan si bapak ini melihat bahwa kucing itu memang lari ke tempat rumah yang ada di dekat jalan itu. Sesampai di rumah, si bapak baru menyadari bahwa yang dilempar tadi adalah kucing, dan memang jelas-jelas itu adalah suara kucing. Kalian tidak tahu guys, kucing ini lari ke rumah siapa dan mengapa ke situ. Jadi si kucing ini lari ke tempat seorang penyihir guys. Keesokan harinya si bapak dan si anak ini pulang di jalan itu lagi guys, dan berpapasan dengan seorang nenek-nenek tua yang kakinya pincang dan terluka seperti kucing yang dilemparnya pada malam itu. Dan di saat itu si bapak curiga bahwa kucing hitam adalah bentukan lain dari seorang penyihir. Jadi di Eropa itu kalau kucing hitam ini dianggap sebagai pembawa sial. Ketika kalian jalan dan bertemu dengan seorang kucing, kalian harus balik badan dan sambil memegang kancing supaya kesialan tidak menimpa kalian guys. Dan ketika ada orang lagi sakit dilangkain oleh kucing hitam ini, maka orang itu bakal meninggal. Itu kepercayaan dari orang-orang Eropa. Berbalik dengan kepercayaan di Mesir kuno, kucing hitam ini dianggap sebagai pembawa keberuntungan karena dianggap sebagai media penghubung antara manusia dan dewa petinggi. Seorang pelaut yang mempercayai hal mitos-mitos dari Mesir kuno ini selalu membawa kucing hitam untuk berlayar supaya dia selalu mendapatkan keberuntungan saat berlayar. Semakin gelap bulunya, semakin orang itu bakal beruntung dan tidak akan mendapat kesialan. Itu kepercayaan dari Mesir kuno. Berbeda hal lagi dengan cerita di Indonesia guys. Ini cerita-cerita Indonesia nih suka
nyeleneh biasanya kan. Di Wonosobo ada seorang kakek tua yang terkena penyakit stroke dan meninggal. Di saat itu keluarga pun stres akan kepergian dari si kakek ini dan masih tidak terima ceritanya. Tetapi apa boleh buat ya kan, si kakek ini dimandikan pas pagi hari. Ya biasalah kalau habis dimandikan pasti baca-baca Yasin gitu di ruang tengah ya kan. Saat sedang dibacakan surat-surat Yasin oleh keluarga dan tetangganya, biasanya kan itu di ruang tengah ya. Nah di situ kucing hitam ini melangkahi jenazah si kakek ini guys. Setelah jenazah ini dilangkahi oleh kucing hitam tadi, orang-orang pada terdiam dan seketika bunyi berdehem dari jenazah ini pun terdengar. Jadi orang-orang itu mendengar bunyi berdehem dari mayat yang dilangkahi kucing tadi, alias mayat si kakek tadi. Saat itu jenazah si kakek itu langsung terbangun lagi guys, melihat sekeliling dan orang-orang yang di situ pun langsung berlarian pada keluar karena takut ya guys. Saat itu pula jenazah kakek ini kembali terbaring di tempat dia tadi guys. Nah itu adalah mitos dari kepercayaan orang Indonesia. Komen di bawah kalau kalian pengen membuka tentang misteri kucing hitam di Indonesia ini ya guys, tentang apakah benar bahwa orang yang lagi meninggal, yang sudah meninggal, jika dilangkahi oleh kucing hitam akan hidup lagi atau seperti apa. Komen di bawah kalau kalian pengen mengungkap tentang misteri itu. Kita bakal bahas besok-besok ya di video-video selanjutnya. Nah guys, itu adalah misteri tentang kucing hitam, dimana hewan ini adalah hewan pembawa misteri dari dunia lama. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Love, peace, and goodbye. Let's go.